Dalam gelaran peluncuran peta canggih dan capaian PSN dan KEK, disebutkan terdapat beberapa kawasan ekonomi khusus yang mendapat penghargaan. Lalu apa saja dan bagaimana kontribusinya bagi ekonomi tanah air? Kami sudah terhubung bersama dengan jurnalis CNBC Indonesia Dina Gurning, langsung dari St. Regis, Jakarta. Dina, seperti apa realisasi investasi KEK hingga 2024 ini dan KEK mana saja yang hari ini menerima penghargaan? Ya, pemirsa dan juga Andi Syalini, baru saja kita menyaksikan momen bersejarah bagi perkembangan teknologi di tanah air sekitar 1 jam yang lalu, di mana hari ini Indonesia secara resmi telah memiliki sistem peta canggih yang komprehensif dan juga detail bernama kebijakan satu peta atau One Map Policy, di mana sistem yang bernama lengkap Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 adalah peta canggih yang memuat atau menghitung 51 peta tematik yang berbeda yang datanya berasal dari 23 kementerian serta 38 pemerintah daerah. Data yang termuat diantaranya kepemilikan tanah dan hak guna usaha atau HGU serta data-data lahan lainnya. Nah, kalau kita lihat dari acara tadi ada sedikit perubahan memang dari rencana awal acara yang tadinya programnya akan dihadiri dan diresmikan oleh Presiden jabat yaitu Joko Widodo, namun akhirnya kehadiran sang presiden digantikan oleh presiden terpilih yang juga merupakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Di mana sore tadi pada kata pembukanya Prabowo menyampaikan bahwa ada sejumlah hal, salah satunya di mana Prabowo menyampaikan dia diberi mandat secara langsung oleh Presiden Jokowi untuk hadir langsung ke acara sore hari ini sebagai proses dari mewariskan kebijakan ekonomi dan pembangunan nasional yang berkelanjutan untuk dilanjutkan pada masa pemerintahan selanjutnya atau yang akan datang. Nah, Sasa dan juga pemirsa, kenapa akhirnya agenda atau kebijakan ini berkaitan erat dengan pembangunan nasional? Karena menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto pada sore di acara ini, ia mengatakan bahwa kebijakan satu peta ini memang memiliki beragam manfaat secara makroekonomi. Antaranya adalah untuk perbaikan rencana tata ruang, penyusunan pembangunan ekonomi kawasan, serta perbaikan perizinan yang tumpang tindih lahan yang memang sering menjadi tantangan bagi para investor untuk masuk dan juga berinvestasi di Indonesia. Di mana sistem peta ini pun juga akan terintegrasi dengan sistem online single submit melalui peta dasar kalender yang lengkap ini akan membuat sisi perencanaan pembangunan semakin terukur ke depannya dan juga proses investasi juga pastinya akan semakin mudah karena adanya kepastian lokasi berusaha sesuai dengan peta atau yang saat ini ditetapkan. Nah, selain itu celah untuk terjadinya potensi korup, pungli untuk memperoleh izin usaha dan juga lahan ini juga dapat ditekan. Karena data peta ini sudah terintegrasi tumpang tindih. Badan Informasi Geospasial sendiri melaporkan luas tumpang tindih lahan ini tersisa 57 juta hektar pada tahun 2024, di mana luas lahan tumpang tindih ini turun sebesar 30% atau sekitar 20 hektar, 77 juta hektar, dan akan terus ditekan dengan kebijakan baru ini. Nah, tidak hanya bagi dunia usaha saja, di mana peta canggih One Map Policy ini juga bisa diakses oleh masyarakat secara umum untuk mencari data wilayah secara terperinci melalui Geoportal KSP 2.0 di laman onemap.big.go.id yang memang sore ini sudah bisa diakses begitu. Dan melihat kebijakan ini salah satunya juga adalah untuk menarik investasi, sore ini akhirnya dimanfaatkan juga oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto untuk menyampaikan laporan hasil evaluasi nasional capaian PSN dan juga KEK. Di mana laporannya adalah berisi mulai dari 22 kawasan ekonomi khusus atau KEK sampai dengan Juni 2024 KEK berhasil mencatatkan realisasi investasi secara kumulatif senilai 206 triliun rupiah dan memberikan kesempatan kerja bagi 132.000 tenaga kerja. Nah, pemerintah pun kian optimis begitu bahwa KEK mampu memenuhi target investasi hingga akhir tahun 2024. Dengan capaian ini, beberapa KEK telah melakukan pencapaian penting serta memberikan dampak positif pada ekonomi wilayah melalui serapan tenaga kerja, kemudian dukungan kepada UMKM, pertumbuhan infrastruktur, dan juga dampak positif secara ekonomi lainnya. Nah, acara ini juga merupakan upaya diseminasi informasi kepada masyarakat terkait dengan hasil capaian KEK dengan berbagai multiplier effect secara
secara ekonomi. Nah, sesuai dengan tujuan pengembangan KEK ini sendiri, yakni meningkatkan investasi, kemudian ekspor, kemudian substitusi impor, menciptakan lapangan kerja dan juga membuat model terobosan pengembangan kawasan melalui pengembangan industri, pariwisata dan juga jasa lainnya. Nah, di acara sore ini pula, Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto juga menyampaikan laporan terkini terkait dengan perkembangan proyek strategis nasional atau PSN secara kumulatif dari tahun 2016 sampai dengan Juli 2024 ini data terkini sudah selesai total 233 PSN dan beroperasi penuh dengan nilai investasi sebesar 6.246 triliun rupiah dan memberikan kesempatan kerja bagi 2,1 juta tenaga kerja. Nah, selain itu ada juga yang sore hari ini digelar, yaitu apresiasi dan juga penghargaan bagi KEK terbaik dan juga yang akhirnya diumumkan atau diserahkan kepada KEK Gresik dan juga KEK Mandalika, serta apresiasi bagi seluruh PSN lewat 38 Pemda Provinsi, serta apresiasi kepada seluruh kementerian dan juga BUMN. Selanjutnya mari kita dengarkan pernyataan dari para penerima penghargaan kawasan ekonomi khusus terbaik berikut ini. Segenap seluruh komisaris, direksi, dan seluruh staf dari ITDC dan tim dari kawasan ekonomi khusus Mandalika mengucapkan terima kasih karena memang upaya dari kami dalam menjalankan amanah yang diberikan P nomor 52 tahun 2014 bahwa pelaksanaan kawasan ekonomi khusus harus bisa membawa multiplier efek yang sangat besar dan merata untuk seluruh masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan tentunya meningkatkan daya tarik investasi baik itu investor dari mancanegara ataupun dari domestik ke Mandalika. Kami memang spesialisasi yang sekarang sudah sangat kelihatan adalah hilirisasi, yang mana hilirisasi tembaga, yang mana ada Freeport Indonesia dan ada juga Heliang, serta ada beberapa perusahaan yang saat ini kita sedang final negosiasi. Sehingga bisa sebagai percontohan juga bahwa di KEK Gresik ini adalah hasil nyata daripada hilirisasi yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, yang diinginkan Bapak Presiden bisa berhasil.